yang kami hormati, benar tanggal 22 Agustus Polda Metro Jaya telah menerima sebuah laporan polisi dari saudari AM, ya. Saudari AM melaporkan dugaan peristiwa pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 310, 311 KUHP dan atau pasal 315 KUHP. 27A junto 45 ayat 4 ini adalah tentang Undang-Undang ITE ya nomor 1 tahun 2024. Apa peristiwa yang dilaporkan? Adanya dugaan pencemaran nama baik. Karena apa yang ada berita di akun TikTok atas nama @esmeralda_9999 dan @medialestar. Ini pelapor merasa apa yang disampaikan di akun TikTok dan YouTube, ada akun YouTube juga, itu tidak benar. Ya, inilah yang masih didalami oleh tim penyelidik dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ya, jadi mohon waktu, proses pendalaman masih berlangsung, nanti diawali dengan olah TKP, kemudian pengambilan keterangan kepada pelapor dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pelapor. Kemudian nanti ada barang bukti, dan seterusnya ya. Jadi mohon waktu, sedang dilakukan pendalaman. Itu terkait judul atau narasi apa Pak di dua akun tersebut sehingga akhirnya Ya, membuat sebuah laporan? berdasarkan laporan yang disampaikan oleh saudari AM bahwa sekitar tanggal 28 Juli pelapor sedang berada di rumah pelapor di daerah Pondok Indah, kemudian pelapor membuka akun media sosial TikTok, YouTube, dan menemukan di akun-akun tersebut yang kami sampaikan tadi, dinyatakan di situ bahwa pelapor hamil di luar nikah. Padahal pada saat itu hingga hari ini saat pembuatan laporan pelapor tidak hamil, bahkan saat ini sedang ini ya di pelaporannya sedang merasa haid ya di bunyi laporannya. Hal ini membuat pelapor malu dan merasa terserang kehormatannya sebagai seorang wanita, akhirnya membuat laporan. Ya, jadi peristiwa yang kami jelaskan tadi adalah peristiwa yang dialami oleh pelapor. Pelapor selaku korban merasa dirugikan, kemudian membuat laporan ke Polda Metro Jaya dan saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh tim penyelidik ya dalam proses penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mendalami apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut itu merupakan peristiwa pidana atau bukan ya. Pak, sebatas menegaskan kemarin tanggal 29 itu AAL mendatangi Polda didampingi oleh pengacara atau hanya nama suami aja? Nanti kami pastikan lagi ya. Terlapornya dalam penyelidikan ya. Pak, tadi kan masalah pencemaran nama baik yang hamil di luar nikah ya Pak. Ada Ya. pelaporan tentang ini nggak sih Pak yang menyebutkan bahwa si T itu katanya lemah syahwat, soalnya pernah dengar ada pencemaran soal itu juga Pak. Ada nggak Pak di situ Pak? Tercantum. Yang kami sampaikan tadi, data yang kami sampaikan kronologisnya ya seperti itu. Yang seperti yang kami sampaikan, bahwa kronologis peristiwa yang dilaporkan oleh saudari AM adalah peristiwa yang kami jelaskan tadi. Hanya itu ya, jadi peristiwa itulah yang akan didalami oleh tim penyelidik. Kami juga berharap ini di zaman medsos ini kita harus sama-sama ya, kita tuh sama-sama berarti. Kami mengimbau agar kita semua, teman-teman, kemudian masyarakat agar bijak bermedsos, ya menggunakan menyaring, kemudian men-sharing, membagikan berita sebaiknya yang akurat. Kalau tidak akurat harus
cross check dulu, jangan mudah menyebarkan. Kadang mungkin kita dengan maksud bertanya tapi nanyanya ke grup misalkan, itu kan bukan bertanya, itu namanya menyebarkan. Hati-hati apabila ada yang merasa dirugikan dari informasi yang kita sebarkan, maka itu juga setelah dirugikan beberapa pihak akhirnya membuat laporan, ya kewajiban kami pastinya menindaklanjuti, melakukan pendalaman ya. Hati-hati, sudah banyak contoh penyalahgunaan, pencemaran nama baik, kemudian fitnah melalui media sosial dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Oke. Ya. Nanti kami pastikan lagi ke penyidik datanya ya. Rencananya kapan Pak mau akan diperiksa pelapor terkait laporan? Oh yang tadi ya, Saudari AM ya. Sudah ada komunikasi antara tim penyelidik dengan pelapor, nanti dalam waktu dekat ya. Nunggu waktu yang cocok ya. Kemarin disertai dengan barang buktinya Pak ketika buat sebuah laporan. Apa aja Pak barang buktinya? Kemarin itu barang bukti yang disampaikan oleh pelapor adalah capture ya, screen capture hasil cetak dari sebuah kertas, hasil cetakan dari screen capture yang diserahkan pelapor kepada tim penyelidik. Ya. Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pelapor tadi ada 2 akun TikTok dan 1 ada akun YouTube ya yang menyampaikan informasi yang membuat pelapor merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan fakta sebagaimana yang dialami pelapor saat ini. Itulah yang didalami ya. Ancaman hukumannya sendiri dan ada kerugian sendiri apa Pak? Ya, tadi pasal 27 ya, untuk pasal 45 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 ya. Itu ancamannya ada sanksinya, coba dicek, dipastikan dulu ya. Itu adalah peristiwa pidana yang dilaporkan, ini masih didalami ya. Orang yang dilaporkan adalah belum disebutkan, masih dalam penyelidikan ya di laporan itu. Tidak menutup kemungkinan ada lebih dari 2 akun nantinya. Tidak Ya nanti tergantung hasil dari pendalaman penyelidik ya. Karena kami tidak boleh menyampaikan hal-hal yang berandai-andai, proses penyelidikan itu harus sesuai dengan fakta yang ditemukan nanti oleh teman-teman penyelidik dari Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya yang pada prinsipnya berkomitmen akan mengusut tuntas ya peristiwa yang dilaporkan. Oke, cukup ya. Belum, hari ini kan mau diperiksa. Tersangka? Iya. Iya, sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan, kan kemarin udah ada beberapa yang tanya, udah saya jawab. Ya Mas nggak tanya ya. Nggak WA kok. Iya WA. Boleh kan tanya WA? Boleh ya. Hari ini diperiksa. Sebelumnya sudah gelar perkara, kemudian sudah ditetapkan tersangka. Hari ini dijadwalkan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka FAF ya. Ya. Itu. Ya. Oke. Oh iya nanti kami update. Iya. Masih dikembangkan oleh penyelidik. Tawuran yang di Jakarta Utara udah? Oh yang Bahari ya? Boleh Pak? Ya boleh. Jadi update tentang penanganan atau penanggulangan tawuran oleh teman-teman di Polres Metro Jakarta Utara bersama stakeholder terkait ya, bersama-sama penanggulangan tawuran itu dengan jajaran Pemkot, dengan jajaran Kodim itu selalu bersama-sama. Proses penyelesaian akar masalah konflik atau akar masalah tawuran ya itu sudah berproses terus dari awal, pertengahan hingga munculnya konflik pun itu sudah ada tahap upaya-upaya preemptif dan preventif. Itu masih dilakukan, kemudian
Polres Metro Jakarta Utara saat ini sedang melakukan identifikasi terhadap dugaan pelaku, dan kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi. Harusnya ada permasalahan antara masyarakat bertetangga di RW yang satu dengan RW yang lain, itu bisa diselesaikan dengan baik-baik ya. Ini butuh dukungan dan kerjasama dari kita semua. Komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya, apabila dalam peristiwa atau kegiatan masyarakat ada dugaan pidana, apalagi ini ada tawuran yang merugikan beberapa pihak, itu pasti akan diproses, diusut tuntas ya, sesuai dengan fakta perbuatan dan SOP yang berlaku ya. Dan kami izin mengimbau sekali lagi, mari sama-sama kita ciptakan situasi lingkungan yang tertib, aman, agar semuanya kita bisa beraktivitas dengan baik. Selesaikan setiap permasalahan dengan baik, jangan menyelesaikan permasalahan dengan menimbulkan masalah baru, apalagi melanggar hukum ya, hati-hati.